warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para undangan telah hadir dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi tentang sumber daya yang ada di sekolah SD Muhammadiyah Satu Tenggalan. Perkenalkan, kami adalah tugas kami dari CDP, yaitu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Ristika Sari dan Anadia Stuti. Di sini kami akan mendiseminasikan tentang aset yang apa aja yang ada di sekolah kita ya. Hadirin di sini ada apa? Undangannya terdiri dari ada tokoh masyarakat, kepala sekolah, rekan guru dan murid. Monggo yang mau menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu ya, Ibu tokoh masyarakat, yang terhormat Ibu Komite, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah hadir di sini, di mana kami sebagai guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 di sini untuk menyampaikan beberapa sumber daya yang ada di sekolah kita, yaitu sekolah Bupati SD Muhammadiyah Satu Tenggalan. Yang mana sumber daya yang ada di sekolah kita itu ada 7 aset. Jadi yang pertama adalah ada manusia yang meliputi, yang mencakup beberapa ya. Yang pertama adalah kepala sekolah, dan bentuk asetnya atau kekuatannya yaitu semua guru. Kepala sekolah kita adalah lulusan dari S1, dan yang kedua adalah sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Yang ketiga mempunyai komitmen jiwa kepemimpinan dan tugas percaya diri, dan yang keempat yang mungkin perlu dituliskan di sini adalah kepala sekolah kita sekarang menjadi PP. Dan selanjutnya strategi pemanfaatannya. Untuk strateginya ini yang pertama berperan sebagai manajer di sekolah sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, diberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan diri, misalkan mengikuti diklat atau pelatihan. Strategi pemanfaatan sekolah. Yang kedua adalah model manusia yang kedua, yaitu guru yang ada di sekolah inovatif itu 100% kualifikasi pendidikannya S1 linear, dan ada beberapa yang sudah S2. Yang kedua 95% sudah bersertifikasi pendidik. Yang ketiga, terdapat calon guru penggerak CGP, yang kemarin itu ada CGP angkatan 5 dan sekarang ada angkatan 7. Selanjutnya belum ada ya, Ustaz ya? Yang keempat, terdapat guru berprestasi, misalnya juara menari tingkat provinsi. Nah ini ada Ustazah Emil ini ya, mungkin juara menari ya ini ya. Terus yang kemarin itu ada juara penelitian setingkat provinsi itu ya, apa ya? PTK ya? PTK. Terus yang selanjutnya untuk asetnya selanjutnya yaitu beberapa guru menjadi pengurus SGMP di wilayah Korwil. Selanjutnya untuk strategi pemanfaatannya untuk guru, yang pertama sebagai pendidik yang berkualitas untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua sebagai pembina ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, diberikan kesempatan untuk pengembangan diri, misalnya mengikuti diklat atau pelatihan dan mengikuti kompetisi atau lomba. Yang keempat, sebagai inovator untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Yang selanjutnya, modal manusia selanjutnya adalah murid. Tentunya kalau sekolah dari murid ya, ada modalnya. Untuk bentuk asetnya, yang pertama kemampuan akademik dan non akademik hampir merata, yang latar belakang secara ekonomi budaya yang heterogen yang di sekolah inovatif ini, mulai dari tingkat bawah sampai menengah dan tingkat atas. Yang ketiga adalah bentuk aset yang ketiga jumlah murid yang banyak, di mana tahun ini jumlahnya ada 390 4. Oke, selanjutnya. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, baik akademik maupun non akademik. Misalnya juga mengikuti lomba atau kompetisi ataupun pertandingan. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat minatnya siswa atau murid. Yang
kedua, diberikan akses untuk menggunakan fasilitas dan sarana prasarana sekolah agar proses belajarnya bisa optimal. Selanjutnya yang terakhir modal manusia yaitu staf sekolah. Untuk asetnya kualifikasi pendidikan SMA, D3 dan S1, etos manusia yang tinggi, latar belakang pendidikan, itu ya, itu saja. Untuk pemanfaatannya, staf sekolah itu diberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan diri, misalnya juga mengikuti diklat atau pelatihan atau workshop. Kemudian yang kedua, Selanjutnya ya. Untuk modal manusia yang kelima yaitu wali murid, itu memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan juga profesi yang berbeda. pemanfaatannya memberikan kontribusi untuk kemajuan dan pengembangan sekolah, misalnya dalam hal pendanaan alternatif, tenaga, dan sebagai narasumber alternatif dalam proses pembelajaran sehingga lebih memotivasi dan menginspirasi murid dalam belajar. Yang terakhir, modal manusia yang terakhir di sekolah kita yaitu alumni, dan ini kita sudah mengeluarkan 7 alumni ya, menggunakan. Untuk asetnya latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial dan juga profesi yang beragam, dan komunikasi dengan alumni yang terkait, di mana kita sudah membentuk grup alumni itu di mulai dari angkatan pertama sampai angkatan 7. Nanti mungkin ada ustadz-ustadz yang punya semangat grup siap. Selanjutnya, untuk pemanfaatannya ini memberikan kontribusi untuk kemajuan dan pengembangan sekolah, misalnya nanti dalam hal pendanaan alternatif, tenaga, dan sebagai narasumber alternatif juga dalam proses pembelajaran sehingga lebih memotivasi dan menginspirasi murid dalam belajar. Selanjutnya model yang pertama tadi manusia, sedangkan model sosial yaitu yang pertama organisasi, bentuknya IKMP, KKG dan IKMI, sedangkan pemanfaatannya sebagai wadah peningkatan kompetensi guru. Yang kedua Nomor 2 untuk modal sosial itu ada komunitas. Untuk asetnya paguyuban wali murid. Kemudian pemanfaatannya memberikan kontribusi untuk kemajuan dan pengembangan sekolah, misalnya juga dalam hal pendanaan ataupun tenaga dan narasumber untuk menginspirasi dan memotivasi murid dalam belajarnya. Dan ketiga, modal sosial yang ketiga yaitu lembaga. Bentuk asetnya kerjasama dengan institusi pemerintah daerah, lembaga profesi, puskesmas, polres, dan lembaga kesehatan, sedangkan pemanfaatannya sebagai pendukung kegiatan belajar di sekolah seperti di puskesmas memberikan pendidikan, polres memberikan sosialisasi tata tertib, dan juga pengamanan. Untuk modal sosial yang keempat itu industri ataupun perusahaan UMKM. Untuk asetnya ini perusahaan konveksi di dekat sekolah. Dalam pemanfaatannya memberikan kontribusi untuk kemajuan dan pengembangan sekolah, juga dalam hal pendanaan alternatif, tenaga maupun narasumber dalam proses pembelajaran dan memotivasi dan menginspirasi murid dalam belajar. Yang kedua, pemanfaatannya bisa sebagai sponsor atau donatur untuk mensupport kegiatan sekolah, misalnya menyumbangkan dana ataupun jasa transportasi untuk kegiatan sekolah. Nah, untuk industri atau perusahaan UKM kita kan juga sudah punya wali murid ya, contohnya Factor. Itu anaknya kan dari sini, nah itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai sponsor. Selain Factor, Family Bakery ya, itu juga bisa digunakan untuk mensponsori kegiatan kita. Selanjutnya dukungan masyarakat sekitar, bentuknya warga yang berdomisili di sekitar sekolah, tentunya memberikan manfaat yang banyak bagi kita, yaitu mensupport kegiatan sekolah, sebagai menyediakan tempat kegiatan sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan warga sekitar sekolah, contohnya untuk sosialisasi dan promosi peserta didik baru. Selanjutnya adalah modal yang ketiga, modal fisik. Yang pertama berupa bangunan untuk kegiatan belajar di sekolah, bentuknya ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya yang ada di sekolah kita. Sedangkan pemanfaatannya yang pasti untuk kegiatan pembelajaran intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan aula atau ruang pertemuan itu belum ada ya, kita yang ada kita gunakan itu adalah di musola sebagai ruang pertemuan itu ya.
Yang kedua monggo. Sebetulnya Ustazah, ini mumpung ada di sini kan juga ada Pak Satras ya. Ada Pak Satras, dan maka Satras sarana dan prasarana ini kan modal fisik. Di sini itu kan ada bangunan bisa digunakan untuk kegiatan belajar di sekolah. Nah, di sini ada contohnya adalah ruang laktasi. Karena kita di sekolah ini kan kebanyakan kaum hawa, ya kan ya. Nah, nanti minta tolong diberikan ruang khusus untuk laktasi bagi ibu yang menyusui. Ribon Pak. Ya. Ya. Pokoknya ruangan khusus jangan di kita kan di ruangannya juga besar ya. Kita bisa naiknya ke atas ya, mungkin kita nambahnya ke samping karena kita bisa naiknya ke atas. Nah, disisakan ruang khusus buat ruang laktasi karena kebanyakan di sini semuanya kan tambah. Ribon Pak Satras. Insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Kan mungkin ruangan tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, itu asing. Ya, sih. Jadi saya Gimana Ustazah yang masih menyusui? Sepakat ya? Setuju ya? Oke. Selanjutnya untuk modal fisik yang kedua ini lokasi sekolah yang strategis. Untuk asetnya bentuknya akses transportasi mudah baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang kedua lokasi yang asri dan hijau yang jauh dari kebisingan. Untuk pemanfaatannya nanti sebagai tempat belajar yang nyaman bagi murid. Selanjutnya adalah sarana prasarana, tentunya berupa jalan, saluran air, sumber air, akomodasi, internet yang sudah tersedia di sekolah. Sedangkan pemanfaatannya itu untuk mendukung kegiatan pembelajaran intra maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah modal lingkungan. Yang pertama itu potensial belum diolah dan punya nilai ekonomi, bentuknya tanaman, hewan, bukan udara yang bersih, sumber air yang bersih. Pemanfaatannya ini tanaman di sekolah bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang kita sudah punya di dalam itu yaitu greenhouse. Bisa kita manfaatkan dalamnya dari kelas 1 maupun kelas 4 nanti untuk kelas yang lain boleh mau menanam apapun di situ. Tapi nanti untuk apa ya? Untuk pelaksanaannya bisa koordinasi dengan kami ya. Terus selanjutnya adalah rekan sekolah. Ini kita bisa manfaatkan karena kita lokasinya di sini depan dan kita bisa memanfaatkan buku ya ini ya. Bisa untuk digunakan sebagai tempat belajar outdoor bagi siswa ataupun sebagai media pembelajaran yang berkaitan dengan alam. Selanjutnya, tanah. Untuk modal yang kedua yaitu tanah, asetnya lahan yang asri dan pembuatan kolam ikan. Jadi Ini sebenarnya sudah disarankan dari itu tentang sampah itu. Supaya ada kolam ikannya untuk Itu kalau ikannya dimanfaatkan yang di dalam jalan bisa dimanfaatkan kembali ya Pak Satras. Ada yang asri hijau untuk ada saran dari Bang Sampah kemarin loh, dari dinas perumahan atau bisa menambah DP apa itu? Itu disarankan kalau limbah dari air wudhu itu kita salurkan ke tong-tong atau bagaimana itu terus nanti itu bisa untuk memelihara ikan itu menuju sekolah asli ya Pak. Bisa refleksinya anak melihat ikan, oh jernih hati pikirannya, jadi belajarnya juga tambah semangat. Selanjutnya modal yang kelima, modal finansial. Yang pertama itu dana dari pusat yang juga sudah dalam modal bos digunakan untuk yang kedua adalah dana dari sebelahnya itu adalah dana hibah, dana dari para penyelenggara GBP dan SPP, dana sponsor dan dana dari alumni budaya serta pemanfaatannya untuk pengembangan dan pembangunan sekolah. Selanjutnya saudara. Untuk nomor 6, modal politik. Yang pertama itu kewenangan kepala sekolah. Untuk asetnya sudah kebijakan dari kepala sekolah. Pemanfaatannya kepala sekolah menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, media sosial. Untuk asetnya kecepatan penyebaran informasi. Untuk pemanfaatannya untuk media
media promosi, media pembelajaran, dan media komunikasi. Yang ketiga, modal politiknya berupa kerjasama dengan pihak yang terkait. Asetnya untuk pemecahan masalah formal maupun non formal. Pemanfaatannya dengan membuat suasana sekolah menjadi aman dan nyaman serta meningkatkan layanan kesehatan melalui sekolah. Ini yang terakhir ya, modal yang terakhir dan budaya. Yang pertama itu program dan kegiatan sekolah yang bersifat religius, tentunya itu sholat Jumat, perasaan, butung, setelah sholat duha dan duhur, maghrib, puasa, berlakom, manasik, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengacu ke ideologi agama ya. Sedangkan pemanfaatannya itu sebagai sarana untuk menanam karakter religius pada siswa, khususnya menggunakan dengan pencapaian kepada Allah. Yang kedua, mayoritas masyarakat dan peserta didik kita adalah agama Islam. Bentuknya program sekolah dan masyarakat tidak berkebangan, misalnya ya, proses dan lain. Sedangkan pemanfaatannya sebagai narasumber alternatif dalam kegiatan dan studi dari sekolah. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami, yaitu tentang aset yang ada di sekolah. Mungkin dari pemaparan kami ada yang perlu ditambahkan saran atau kritik dari Modal yang ada di sekolah kita. bisa atau dari tokoh masyarakat. Terima kasih Bapak masyarakat dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Untuk Bu Deris. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk kami berdua, kami dari tokoh masyarakat sekitar. Terima kasih banyak sudah selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kami sebagai tokoh masyarakat juga sangat mendukung apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Dan sejauh ini kegiatan-kegiatan dari sekolah inovatif ya, sekolah inovatif ini sudah sangat bagus dan sudah sangat luar biasa, dan kami mendukung. Kalaupun nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan kami sebagai masyarakat sekitar, kami akan mendukung dan akan membantu semampu kami. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tokoh masyarakat. Mungkin dari Saza ada yang mau menyampaikan? Atau dari siswa? Dari kepala sekolah yang mewakili? Oke. Kan mengalir kan bentuknya ya. Saya berharapnya tadi Pak ya, dari Satra saya menginginkan, dan bukan saya sih sebenarnya, untuk kebutuhan kita semua, karena saya juga perempuan, saya juga melihat, saya juga dulu mengalami bagaimana saya dulu waktu punya anak kecil, kita harus sembunyi-sembunyi untuk untuk pumping itu ya, dan kebutuhannya bisa itu apa, ruang untuk laktasi bagi ibu-ibu. Nanti bisa disampaikan ke bagian nanti adakah dana finansial itu untuk rencana itu. Kalau ada ya disingkirkan sedikit biaya itu. Iya, memang nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam program sarana untuk pengadaan uang tersebut. Jadi itu sebelahnya UKS itu dibuat kayak selambu gitu, bersihkan itu kan juga
juga bisa. Ya daripada tidak digunakan itu loh. Pucat tadi, itu pucat. Mungkin kan yang ingin dimanfaatkan sebenarnya sebelah sini di ruangan yang atas, kamar mandi yang atas itu sudah bertahun-tahun inginnya dialih fungsikan, tapi belum terlaksana. Mungkin tahun ini bisa. Dan di situ kalau saya kok kecil loh. Tidak Sebelahnya UKS itu kan jurusan itu kan di hotel itu kan diberikan korden yang termasukkan korden dari situ. Iya. Reward alat-alat kan bisa untuk bisa berapa? Iya. Ya, nanti bisa Nanti kita berikan Terima kasih semuanya dan kepala sekolah yang bisa mewakili serta anak-anak semuanya serta ibu dari tokoh masyarakat yang sudah mewakili